Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Gini mas mbak sekalian, kenyataan yang kadang susah diterima. Orang nggak suka kalau ada yang terlalu ngejar-ngejar mereka. Mereka justru tertarik sama orang yang bikin mereka harus usaha sedikit. Kenapa? Karena kita cenderung menghargai sesuatu yang nggak gampang kita dapetin. Jadi, kalau kamu kebanyakan ngejar, secara nggak sadar kamu ngerendahin posisi kamu sendiri di hubungan itu. Begitu orang lain ngerasain hal itu, daya tariknya bakal hilang. Jadi hari ini, kita bakal ngomongin gimana caranya ngubah dinamika ini, supaya orang lain yang berusaha buat dapat perhatian dan ada di hidup kamu. Kita sering mikir kalau makin kita berusaha, makin mereka bakal suka sama kita. Iya betul, tapi itu pas hubungannya lagi fine-fine aja. Beda halnya, kalau hubungan itu udah nggak ngaceng kayak dulu, banyak drama, dan berat sebelah kenyataannya. Kalau hubungan udah mulai loyo, birahi asmara udah nggak sengaceng dulu. Semakin keras kamu berusaha, semakin besar kemungkinan mereka malah menjauh. Coba deh, pikirin berapa kali kamu lihat seseorang yang udah mati-matian berusaha, ngelakuin segala cara, mulai dari ngajak ketemuan, ngehubungin setiap saat, sampai ngasih perhatian atau hadiah. Tapi kok malah nggak dapat hasil yang diharapkan? Kenapa bisa gitu? Ya karena semakin banyak yang kamu kasih, semakin kecil kemungkinan mereka ngelihat kamu sebagai tantangan. Dan manusia itu cenderung menghargai sesuatu yang nggak langsung bisa mereka dapetin. Tantangan itulah yang bikin sesuatu terasa lebih berharga. Jadi, ketika kamu berhenti ngejar, otomatis kamu jadi tantangan lagi. Sesuatu yang berharga dan patut diperjuangkan. Sekarang, saatnya buat kamu ngambil alih kontrol dan ngerubah dinamika ini. Oke, langsung aja kita kupas tuntas gimana cara buat ngerubah dinamika ngehe ini yang bikin kamu udah kayak kondom bekas mereka. Pertama, kita harus ngerti dulu kenapa mereka ngejauh. Ini bukan kejadian random gitu aja ya. Mereka nggak akan menjauh tanpa alasan. Biasanya ini ada hubungannya sama dinamika kekuasaan dalam hubungan. Kalau seseorang ngerasa punya kontrol lebih besar dalam sebuah hubungan, seringkali mereka bakal mulai kehilangan ketertarikan. Bukan karena mereka jahat atau nggak peduli, tapi ini lebih ke naluri manusiawi. Kalau segala sesuatunya terasa terlalu mudah atau terlalu pasti, rasa penasaran dan ketertarikan itu bisa hilang. Sama aja kayak barang mahal. Kalau terlalu gampang didapetin, kita nggak akan ngelihatnya sebagai sesuatu yang berharga lagi. Kalau kamu selalu ada, selalu siap kapan aja mereka butuh, tanpa ada batasan, lama-lama mereka akan mulai terbiasa dan nggak ngerasa perlu usaha untuk dapat perhatian kamu. Dan kalau mereka nggak perlu usaha buat dapat perhatian kamu, lama-lama mereka jadi nggak ngehargain keberadaan kamu. Ini nih, poin penting yang harus kamu ingat. Orang itu secara alami suka ngetes batas-batas dalam hubungan. Mau dia cowok atau cewek, sama aja. Entah dia sadari atau enggak, kita semua pernah ngalamin itu. Bisa jadi, tes ini muncul dari sikap mulai dingin, jarang ngabarin, atau tiba-tiba ngejauh tanpa alasan jelas. Ini cara buat ngecek kayak, seberapa besar sih kontrol yang aku punya di hubungan ini? Nah, kalau kamu malah ngejar-ngejar, ngasih perhatian ekstra, atau ngerasa harus memperbaiki keadaan, kamu secara nggak langsung ngasih tahu kalau mereka yang pegang kendali. Dan begitu mereka ngerasa, mereka yang punya kuasa penuh, daya tarik kamu di mata, mereka bisa langsung hilang. Oke, next step mas mbak sekalian. Jadi gini, sekarang udah ngerti kenapa mereka ngejauh kan? Nah, sekarang saatnya kamu pakai senjata paling ampuh seperti biasa, yaitu emotional detachment atau bahasa gampangnya, menarik diri secara emosional. Ini nih kunci utama buat bikin orang lain mulai ngerasa kehilangan kamu. Begitu kamu mulai ngurangin perhatian, kamu kasih mereka ruang buat ngerasa kehilangan. Ketika kamu berhenti terlalu peduli, justru mereka yang bakal mulai peduli lebih banyak. Ini bukan soal main-mainin perasaan ya. Ini lebih ke gimana cara kamu ngambil kembali kontrol dan bikin orang lain respect tanpa perlu ngomong apa-apa. Emotional detachment ini bakal ngubah permainan. Banyak orang gagal di sini karena mereka mikir, wah, kalau aku kurang kasih perhatian,
aku bakal bener-bener kehilangan dia. Tapi inilah paradoksnya. Begitu kamu berhenti terlalu tersedia, berhenti peduli sama hal-hal kecil, dan nggak lagi cari-cari validasi dari dia, justru kamu jadi menarik lagi. Dan kalau dianya emang nggak bergeming sedikit pun, saatnya kamu lepas hubungan itu dan move on dengan kepala tegak. Coba deh pikir, kapan terakhir kali kamu ngincer sesuatu yang susah banget kamu dapetin? Mungkin itu pekerjaan, atau bahkan perhatian dari seseorang. Semakin susah diraih, semakin besar rasa pengen kamu buat dapetin hal itu kan? Nah, hal yang sama terjadi juga di sini. Begitu kamu narik diri, kamu jadi sesuatu yang nggak mudah didapetin lagi. Dan itu bikin orang lain jadi kepikiran, kemana nih anak ngent satu ini? Triknya adalah, kamu harus cool banget. Nggak usah ngirim pesan, nggak usah nge-like atau komentar di postingan mereka, nggak usah kepo-kepo lihat story mereka. Intinya, kamu ngilang aja. Kenapa? Karena di sini, diam kamu bakal lebih keras dibanding kata-kata apapun. Begitu mereka ngerasain, kamu hilang, otomatis mereka bakal mulai mikir, wah, aku salah nih. Atau, jangan-jangan dia udah move on. Dan disitulah momen power kamu balik lagi. Di zaman sekarang, kita ini super terhubung. Ada sosial media, texting, video call. Hampir nggak mungkin sehari aja lewat tanpa tahu apa yang lagi dilakukan seseorang. Dan inilah kenapa emotional detachment ini powerful banget. Ketika kamu nggak bereaksi sama sekali ke postingan-postingan mereka, nggak tertarik sama update-update terbaru, mereka bakal ngerasain hilangnya kamu dengan cara yang susah diabaikan. Oke, step selanjutnya. Ini nih yang sering bikin orang gagal. Mereka nggak bisa nahan tekanan. Karena emosi dan logika, kamu bakal bentrok habis-habisan di sini. Begitu nggak ada kabar dari orang yang mereka suka, mereka mulai panik. Akhirnya, mulai nge-spam pesan atau nanya-nanya ke teman-teman soal mereka. Nah, ini yang bikin semuanya jadi berantakan. Kamu mungkin mikir, aku cuma ngirim satu pesan kok. Tapi satu pesan itu aja bisa ngerusak semuanya. Kenapa? Karena begitu kamu ngirim pesan, kamu kasih tahu mereka kalau kamu masih mikirin mereka. Dengan begitu, kamu secara nggak langsung ngasih tahu kalau mereka masih punya kontrol. Contohnya gini, misal mereka tiba-tiba ngepost foto keren, mungkin agak provokatif, bikin kamu pengen nge-like atau komentar. Wah, kamu keren banget anjing. Hati-hati karena bisa jadi ini trap buat ngejebak kamu. Mereka lagi mancing perhatian kamu. Dan begitu kamu kasih reaksi, kamu validasi apa yang mereka lakukan. Kamu secara nggak langsung bilang, aku masih tertarik. Parahnya lagi, dengan kamu nge-like atau nge-chat, mereka dapat perhatian yang mereka mau, tanpa usaha buat ngedapetin perhatian kamu. Mereka ngerasa diinginkan, tanpa harus ngelakuin apapun buat nge-earn kembali perhatian kamu. Makanya, kamu harus tahan diri. Nggak usah nge-like, nggak usah komen, nggak usah nge-chat, biarkan mereka bingung. Biarkan mereka yang mikir, kenapa nih dia nggak ngeliat postingan aku? Jadi, intinya, tarik diri secara emosional itu kunci. Jangan bikin kesalahan dengan buru-buru ngasih perhatian lagi. Biarin mereka yang mulai penasaran dan mikir ulang soal kamu. Kamu punya kekuatan itu kok. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke salah satu strategi paling efektif. Dan udah sering banget kita bahas juga. The power of no contact. Ini simple banget, tapi kuat. Kamu hilang dari radar. Nggak ada teks, nggak ada telepon, nggak ada ngecek kabar. Kamu bener-bener kayak hantu, lenyap dari hidup mereka untuk sementara. Nah, ini bukan buat main-mainin perasaan ya. Ini lebih ke mind game. Kenapa? Karena di sini kamu balik kendali. Biasanya, orang-orang udah terbiasa kalau lawan bicaranya bakal terus ngejar, ngehubungin, atau minimal ngecek gimana kabarnya. Tapi ketika kamu nggak ngelakuin semua itu, tiba-tiba mereka yang kehilangan kontrol. Bayangin deh, mereka mulai mikir, kok dia ngilang gitu aja? Udah nggak tertarik ya? Atau jangan-jangan udah ada orang lain?
Pikiran-pikiran kayak gini mulai muncul. Dan itu yang bikin mereka ngerasa kehilangan. Kamu nggak perlu ngirim pesan, cuma ngecek kabar atau nelpon basa-basi. Ini bagian yang paling susah, karena nggak semua orang kuat ngadepin sepi. Kebanyakan malah kepikiran, gimana kalau dia move on? Tapi tenang, justru semakin lama kamu diam, semakin mereka mulai merindukan kamu. Di dunia yang serba terhubung kayak sekarang, di mana semua orang bisa terus kontak lewat chat atau story, hilang dari radar tuh bikin shock. Ketika mereka nggak bisa lihat apa yang lagi kamu lakuin, atau siapa yang lagi sama kamu, disitulah muncul rasa penasaran. Mereka bakal ngerasa ada yang hilang, dan lama-lama, rasa penasaran itu berubah jadi tindakan. Percaya deh, mereka bakal reach out duluan. Oke, next step. Kesalahan paling umum yang orang lakuin saat no contact itu seringkali ngebucin, duduk, mantengin HP, nungguin kabar. Itu salah besar mas mbak sekalian. No contact itu bukan buat duduk-duduk nungguin mereka ngechat duluan, tapi buat fokus ke diri sendiri. Ini waktu buat kamu upgrade diri. Jangan cuma diam dan nunggu. Kamu mau pas mereka balik nanti. Kamu bukan orang yang sama yang bikin mereka ngejauh dulu. Kamu mau jadi versi baru dari diri kamu. Lebih kuat, lebih percaya diri, lebih sukses. Ini bukan cuma soal bikin mereka kangen, tapi juga soal kamu naik level dalam hidup. Ketika mereka akhirnya ngubungin kamu udah jadi sosok yang lebih keren, yang nggak bisa mereka tolak. Kamu bukan lagi orang yang dulu mereka tinggalin, tapi kamu udah jadi prize yang layak diperjuangkan. Lihat aja orang-orang sukses di dunia. Banyak dari mereka yang jadi versi terbaik setelah ngalamin setback, entah itu putus cinta, kegagalan bisnis, atau kehilangan. Mereka gunain rasa sakit itu sebagai bahan bakar buat jadi lebih baik, dan itulah yang harus kamu lakuin juga. Ketika mereka ngeliat kamu udah berubah dan punya hidup yang lebih seru dari sebelumnya, percaya deh, mereka bakal pengen jadi bagian dari itu lagi. Oke, lanjut ya. Kita semua tahu, patah hati itu pedih banget. Tapi, gini deh, rasa sakit itu bisa jadi senjata paling kuat buat kamu loh. Setiap kali kamu ngerasa pengen ngehubungin dia lagi, atau ngerasa ditolak, itu bukan waktunya buat tenggelam dalam rasa kasihan sama diri sendiri. Justru, itu waktu yang tepat buat kamu push diri lebih keras. Banyak orang buang-buang waktu patah hati dengan merenung, merasa nggak berharga. Tapi, kamu punya pilihan lain. Kamu bisa pakai momen ini buat ngebentuk versi diri kamu yang lebih kuat. Alih-alih jadi lemah, kamu bisa ubah rasa sakit ini jadi kekuatan. Sekarang, kamu punya dua pilihan. Duduk diam, ulang percakapan kalian di kepala, ngestok medsosnya sambil mikir di mana salahnya, atau kamu bisa pakai rasa sakit ini buat upgrade hidup kamu. Serius deh, tiap kali kamu ngerasa pengen ngehubungin dia lagi, ingat bahwa ini titik penting. Kebanyakan orang nyerah di sini, tapi kamu bukan kebanyakan orang. Gunain rasa sakit itu buat motivasi diri kamu. Ke gym lebih rajin, kerja lebih keras, dan perbaiki setiap aspek hidup kamu. Mau balas dendam terbaik, itu bukan dapetin mereka lagi, tapi jadi seseorang yang mereka sesalin pernah ninggalin. Dan fun fact, orang yang ninggalin kamu biasanya bakal nyadar dan balik lagi. Bisa minggu depan, bulan depan, atau bahkan bertahun-tahun. Tapi gini ya, tujuannya bukan buat bikin mereka nyesel. Tujuannya adalah buat ngebentuk diri kamu jadi orang yang lebih valuable. Sampai-sampai apapun, pendapat mereka nggak ngaruh lagi. Ketika kamu gunain patah hati buat pertumbuhan pribadi, kamu nggak cuma menang dalam hubungan, tapi juga menang dalam hidup. Lihat deh, banyak orang sukses yang gunain kegagalan atau patah hati sebagai bahan bakar buat jadi lebih baik. Pebisnis sukses, atlet, bahkan tokoh-tokoh publik, banyak yang ngubah rasa sakit jadi pendorong buat naik level. Ini waktumu. Jangan biarin rasa sakit itu ngalahin kamu. Pakai itu buat jadi versi terbaik dari dirimu. Oke, lanjut ya guys. Ini nggak cuma soal bikin dia balik. Ini soal ngebangun kekuatan emosional, biar nggak ada satupun orang yang bisa kontrol kamu lagi.
Kamu harus jadi seseorang yang secara emosional kuat, nggak gampang goyah, dan tahu siapa kamu sebenarnya. Semakin kuat kamu secara emosional, semakin sedikit kamu butuh validasi dari orang lain. Dan ini, mas mbak sekalian, bikin kamu jauh lebih menarik di mata siapapun, bukan cuma dia. Emotional strength ini adalah fondasi buat semua hubungan yang sukses dan juga kesuksesan hidup. Tanpa itu, kamu bakal terus dipengaruhi sama apa yang orang lain pikirkan, katakan, atau lakukan. Kalau kamu nggak punya kekuatan emosional, setiap kali seseorang ngetes kamu, setiap kali mereka tiba-tiba ngejauh, kamu bakal ngerasain itu kayak serangan pribadi. Tapi kalau kamu kuat secara emosional, kamu bakal di atas itu semua. Kamu jadi orang yang nggak bisa dikontrol sama mood orang lain. Dan ini penting banget buat jangka panjang. Orang tuh pada suka sama mereka yang bisa ngontrol emosinya, yang nggak gampang goyah walaupun situasi di sekitar lagi berantakan. Jadi, mulai sekarang, kamu harus mulai latihan buat nggak terlalu reaktif sama segala hal. Ini bukan berarti kamu nggak peduli, tapi kamu nggak ngebiarin tiap perubahan kecil di sekitar ngatur perasaan kamu. Misalnya, saat dia tiba-tiba ngejauh atau mulai dingin, jangan langsung panik. Jangan buru-buru ngehubungin. Fokus ke diri sendiri. Ketika dia ngelihat kamu tetap tenang dan nggak dipengaruhi sama moodnya, kamu jadi batu karang yang dia bisa andelin. Dan itu bikin kamu nggak terkalahkan. Lihat aja, orang-orang sukses di dunia ini nggak gampang dipengaruhi sama setiap masalah kecil. Mereka tetap tenang, fokus, dan itu yang bikin mereka berhasil. Sama aja dalam hubungan. Ketika dia ngetes kamu atau ngejauh, kamu tetap tenang, nggak reaktif. Karena kamu tahu nilai diri kamu nggak datang dari validasi mereka, tapi dari dalam diri kamu sendiri. Jadi, next time mereka mulai ngetes kamu, jangan reaktif. Jangan spam telepon atau coba-coba buat perbaiki semuanya. Tetap tenang, fokus sama diri sendiri, dan tunjukin kalau tindakan mereka nggak kontrol kamu. Ini yang bikin kamu beda dari yang lain, dan bikin kamu menang dalam hubungan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penting kalau dia udah mulai ngehubungi. Nah, misal akhirnya dia ngubungin kamu duluan. Sekarang, waktunya main cool. Jangan langsung kembali ke pola lama yang bikin dia ngejauh dari kamu. Ini kesempatan kamu buat nunjukin bahwa kamu udah berubah. Bahwa kamu nggak lagi jadi orang yang dulu nungguin tiap kata-katanya. Pas dia ngubungin, biar itu pesan simpel kayak, "Hey, apa kabar?" Jangan buru-buru balas. Tunggu beberapa jam, bahkan sehari. Responnya juga santai aja. Jangan panjang-panjang. Balas aja. Misalnya, "Hey, aku baik. Lagi sibuk sama beberapa pekerjaan. Kamu gimana?" Lihat apa yang terjadi di sini. Kamu nggak ngasih dia pegangan emosional apapun. Kamu cuma kasih tahu kalau kamu baik-baik aja dan sibuk. Ini bikin dia mikir, kok dia nggak kasih reaksi kayak dulu ya? Apa aku masih penting buat dia? Kuncinya di sini adalah bikin dia ngerasa harus bekerja untuk mendapatkan perhatian kamu lagi. Semakin lama kamu menjaga jarak, semakin dia merasa kehilangan kontrol. Ini bikin dia penasaran dan mempertanyakan, apa dia udah move on? Kok nggak tertarik lagi? Rasa nggak pasti ini bikin kamu jadi lebih menarik di matanya. Kalau dia ngajak ketemu dengan kayak, "Kita harus hang out nih," atau "Kangen ngobrol bareng," jangan langsung jawab, "Ayo, main santai aja. Kayaknya seru tuh, tapi mungkin lain waktu aja ya. Aku sibuk minggu ini, tapi kita lihat nanti." Dengan begitu, kamu tetap pegang kendali. Ingat, jangan balik ke kebiasaan lama. Kadang, pas dia ngasih sinyal pengen balik, kita pengen buru-buru ngambil kesempatan itu. Ini soal ngeriset dinamika. Biar dia yang ngejar sekarang. Kamu yang tentuin jadwal. Ini bakal nunjukin kalau kamu bukan lagi prioritas dia yang bisa diatur sesuka hati. Semakin kamu fokus sama hidup dan tujuan kamu, semakin orang ngeliat kamu punya arah dan tujuan sendiri. Orang yang tahu apa yang dia mau selalu lebih menarik. Ketika dia ngeliat kamu nggak gampang dipengaruhi dan nggak langsung ngasih perhatian, dia bakal sadar bahwa hidup kamu nggak berputar di sekitar dia lagi. Dan ini poin pentingnya. Jangan kasih tahu seberapa besar kamu kangen atau gimana rasanya tanpa dia.
Tetap jaga perasaan kamu. Tetap fokus buat jadi versi terbaik dari diri sendiri. Ketika dia akhirnya kembali, dia harus ngeliat versi diri kamu yang lebih keren, yang udah nggak lagi butuh validasi, dia buat ngerasa lengkap. Nah, terakhir nih, dan gak kalah penting. Oke, jadi dia udah balik nih. Tapi dengar ya, atur ulang batasan dan dinamika. Dinamikanya harus berubah. Kamu nggak bisa balik ke situasi lama di mana dia yang punya kendali. Kali ini beda. Sekarang, dia harus tahu kalau kamu bukan orang yang bakal terus ngejar. Kalau dia mau ada di hidup kamu lagi, dia harus respect sama batasan yang kamu buat. Dia mungkin masih ngira kamu yang dulu, yang selalu tersedia. Tapi yang dia perlu lihat sekarang adalah seseorang yang tahu nilai dirinya sendiri. Jangan kasih dia akses penuh ke hidup kamu kayak sebelumnya. Kalau dulu dia jadi prioritas utama, sekarang enggak. Dia harus membuktikan kalau dia layak ada di hidup kamu lagi. Dan ini penting, tetapkan batasan ini dengan jelas, tapi tetap santai. Nggak perlu marah atau defensif. Jelasin aja kalau sekarang ada perubahan, dan kalau dia mau tetap di hidup kamu, dia harus respect dinamika baru ini. Biar dia tahu, kamu nggak akan toleransi lagi perilaku yang dulu. Ketika dia reach out, jangan langsung masuk ke obrolan panjang atau buru-buru bikin rencana ketemuan. Tetap tenang, kontrol situasinya. Kalau dia ajak ketemuan, bilang aja, "Oke, mungkin bisa, tapi aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin." Ini bikin dia sadar kalau waktu kamu berharga, dan dia nggak bisa seenaknya. Dan juga yang paling penting itu konsistensi. Batasan cuma bekerja kalau kamu terus pegang teguh. Kalau dia coba-coba main game lagi atau narik diri, kamu harus tetap berdiri teguh. Kalau dia nyoba ngelanggar, kamu harus siap buat walk away tanpa ragu. Nggak ada lagi kesempatan kedua. Ini soal respect. Dia harus tahu bahwa kamu udah berubah jadi orang yang lebih bernilai tinggi, yang nggak akan toleransi drama atau permainan. Dengan batasan yang jelas, kamu nggak cuma dapat respect dari dia, tapi juga ngejaga supaya dinamika hubungan tetap seimbang. Kalau dia mau ada di hidup kamu, dia harus kerja keras buat itu sekarang. Ingat, ini bukan cuma soal dapetin dia kembali. Ini soal transformasi diri kamu jadi orang yang nggak perlu lagi ngejar validasi. Kamu adalah hadiahnya. Dengan fokus ke perkembangan diri, nentuin batasan, dan nguasain kekuatan emosional, kamu udah ngubah permainan. Dia bakal balik karena sekarang kamu jadi tantangan. Sosok yang dia nggak bisa kontrol dengan mudah. Tapi ingat, kekuatan sesungguhnya ada di kemampuan kamu buat jalan pergi. Kalau dia nggak bisa naik ke level kamu. Ini bukan cuma buat memperbaiki hubungan yang rusak, tapi buat memperbaiki diri kamu sendiri. Dan kalau kamu udah beresin diri kamu nggak cuma bikin satu orang pengen dapetin perhatian kamu bakal punya pilihan. Dan itulah yang bikin kamu nggak terkalahkan. Kamu bukan lagi orang yang minta-minta perhatian atau pengakuan. Kamu sekarang jadi orang yang dengan mudah dapat respect. Semua orang bakal lihat itu. Dan ketika dia balik lagi, kamu punya kendali penuh apakah mau ambil dia kembali atau enggak. Dan jujur aja, saat itu terjadi, mungkin kamu bahkan nggak peduli lagi. Ingat, jangan tunggu perubahan. Ciptakan perubahan itu sendiri. Langkah pertama buat jadi orang yang dapat respect dan perhatian dimulai dari sekarang. Seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.